Selamat pagi, saya ucapkan kepada Bapak dan teman-teman sekalian yang telah menonton video ini. Perkenalkan, saya Alberta Pipi Sarnila dengan NIM 21104173 kelas M2 jurusan manajemen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai UAS yang telah diberikan Bapak tadi pagi. Nah, pertanyaan pertama itu mengenai mengapa perlu dibuatnya otonomi daerah di Indonesia. Hal ini disebabkan karena otonomi daerah itu sangat penting di Indonesia. Pertama itu untuk meningkatkan pelayanan umum, yang kedua itu adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir itu adalah meningkatkan daya saing daerah. Dan nomor dua, jadi yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah uang yang masuk ke dalam kas negara berupa pajak ataupun pendapatan-pendapatan dalam negara. Dan yang dimaksud dengan pengeluaran negara adalah apa yang dikeluarkan oleh negara dalam bentuk misalnya uang pembangunan untuk pembangunan jalan. Yang ketiga itu bagaimana indeks pembangunan yang baik. Itu menurut saya itu adalah sebagai pemerintah kita harus lebih memperhatikan bagaimana kesehatan masyarakat dan bagaimana memperoleh pendapatan yang baik serta pendidikannya. Nah, itu yang lebih utama yang harus diutamakan gitu. Selanjutnya itu adalah bagaimana kebijakan moneter dalam mengatasi inflasi di Indonesia. Nah, menurut saya dengan cara menerapkan kebijakan seperti diskonto, pasar terbuka, cash ratio, dan pembatasan kredit. Kemudian moneter juga bisa memperbaiki dengan bagaimana sih posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran itu dengan baik dan benar. Sehingga jika nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah, maka harga-harga barang yang diproduksi di Indonesia juga akan menjadi lebih murah di pasar internasional. Sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor di Indonesia ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tanggapan saya mengenai kondisi perekonomian di Indonesia di era globalisasi. Nah, menurut saya sendiri selama masa globalisasi ini berlangsung, kondisi perekonomian di Indonesia ini semakin baik terlepas dari pandemi berlangsung selama bertahun-tahun ini. Nah, pada dasarnya dan pada intinya perekonomian di Indonesia itu semakin membaik dibandingkan dengan kondisi perekonomian pada tahun 2019 silam. Nah, pada tahun itu Kepala BKF mengatakan Indonesia adalah salah satu negara yang sudah keluar dan berada di atas kondisi pra-pandemi. Nah, sebagai contoh, di kuartal pertama 2022 ini, capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah berada di atas rata-rata produk domestik bruto atau PDB di tahun 2019 yang lalu. Ini tentunya sangat mengembirakan. Nah, artinya perekonomian kita itu terus pulih dan terus makin tinggi di atas level PDB 2019 yang lalu. Terima kasih.